Assalamualaikum anak-anak. Hai hai hai. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Ini adalah materi kelas 7 ya. Ini materinya. Oke, di sini tentang himpunan ini yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian dari himpunan. Yang kedua, jenis-jenis himpunan itu. Kemudian yang ketiga, pengertian dari himpunan semesta. Kemudian yang keempat, pengertian dari diagram Venn, dan yang kelima yaitu notasi dan anggota himpunan. Nah, kita bahas sampai 5 dulu ya. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari himpunan. Himpunan itu adalah suatu kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan atau bukan himpunan. Pertama, contoh dari himpunan itu sendiri, misalkan kita kasih contoh kumpulan hewan berkaki 4. Nah, itu jelas ya. Anggotanya adalah hewan berkaki 4, misalnya kucing, anjing, dan lain sebagainya ya. Berarti itu jelas. Nah, jika jelas seperti itu, berarti dia merupakan himpunan. Yang kedua misalnya, contohnya kumpulan nama siswa kelas 7 yang awalannya N. Misalnya ada nama Novi, Novita, atau lainnya. Nah, berarti itu jelas ya, ada siswa bernama atau inisial depannya N. Nah, berarti itu kedua contoh itu adalah termasuk himpunan. Nah, bagaimana kalau contohnya bukan himpunan? Nah, misalnya kumpulan hewan lucu. Nah, hewan lucu itu tidak bisa dikategorikan ya, misalnya kucing. Kalau menurut saya kucing itu tidak lucu, tapi kalau menurut kalian itu lucu, berarti itu bukan himpunan karena dia tidak bisa dikategorikan lucu atau tidak lucunya ya. Nah, kemudian contoh lainnya, kumpulan siswa yang pandai. Nah, kalau menurut saya, siswa yang pandai itu tidak pasti ranking 1. Misalnya dia ranking 1 karena mencontek, atau mungkin yang lainnya, kemudian yang pandai itu sebenarnya yang dia mengerjakan atas pekerjaan dia sendiri, cuman karena dia kurang bejo sama yang nyontek, jadi dia mungkin nilainya menjadi jelek seperti itu. Berarti tidak ada kumpulan siswa yang pandai. Itu tidak ada kategorinya ya. Berarti itu bukan himpunan. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu yang akan kita bahas jenis-jenis himpunan. Di sini ada himpunan kosong yang pertama, yang kedua adalah himpunan tak kosong. Nah, himpunan kosong ini pengertiannya adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau nol. Berarti dia kosong ya, benar-benar kosong, gak ada anggotanya. Seperti kurung kurawal, tidak ada isinya, kemudian tutup kurung kurawal, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua himpunan tak kosong. Nah, himpunan tak kosong ini adalah himpunan yang memiliki anggota. Contohnya, misalnya himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ayo, apa aja isinya? Bilangan asli kurang dari 10 itu, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Kemudian kalau kurang dari 10 itu artinya 10 itu tidak terdaftar atau bukan anggota dari himpunan ini. Jadi isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kurang dari 10. Seperti itu ya. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 10, berarti 10-nya itu masuk ke anggota ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang pengertian himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan itu adalah himpunan yang memuat semua atau seluruh anggota objek himpunan yang kita bicarakan atau yang dibicarakan. Nah, kemudian himpunan semesta ini atau semesta pembicaraan biasanya itu dilambangkan dengan S besar. Seperti itu ya. Kemudian contohnya dari himpunan semesta ini misalnya A itu anggotanya ada 2, 3, 5, 7.
Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan si A ini tadi adalah S atau semesta sama dengan bilangan apa yo? 2, 3, 5, 7. Bilangan prima. Kemudian selain bilangan prima, bilangan apa lagi? Misalnya bilangan asli. Dia termasuk bilangan asli ya. Kemudian bilangan apa lagi? Bilangan caca. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan bilangan prima itu terdiri dari apa aja atau dimulai dari apa aja, kemudian bilangan asli, bilangan caca. Silakan lihat di video sebelum ini ya. Oke, kemudian ada himpunan semesta yang mungkin, yaitu misalnya ada anggotanya kerbau, sapi, kambing. Itu contoh apa ya? Kerbau, sapi, kambing. Iya, binatang yang berkaki 4. Kemudian atau binatang mamalia ya. Binatang berkaki 4 atau binatang mamalia. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat yaitu tentang pengertian dari diagram Venn. Nah, diagram Venn di sini itu adalah atau pengertiannya suatu cara untuk menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Nah, gambarnya seperti ring ya, bulat-bulat. Oke, kemudian diagram Venn ini dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Nah, di dalam diagram Venn ini, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang. Sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus. Nah, ini contoh dari gambar diagram Venn ya. Ada 2 ring di sini. Kemudian di dalam ring pertama itu terdapat angka, misalnya kita kasih 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di ring yang kedua itu misalnya kita kasih contoh 5, 6, 7. Dan di luar kedua ring ini misalnya kita kasih contoh 8 dan 9. Oke, dari 0 sampai 9. Nah, berarti kita ketahui di sini himpunan semestanya atau S besar itu sama dengan anggotanya apa? S itu adalah keseluruhan anggota dari kedua ring maupun yang di luar ring. Berarti kita sebutkan ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah himpunan semestanya. Kemudian misalkan ring pertama ini kita namai P. Nah, berarti si P ini anggotanya apa aja? Di ring pertama kita sebutkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ring yang kedua, misalkan kita kasih nama Q. Nah, berarti di ring Q ini anggotanya apa aja? 5, 6, 7. Nah, berarti dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S berada di pojok kiri. Ingat ya, ini adalah himpunan semesta dan selalu ditulis ya, S. Oke, sudah paham di sini anggota S, P, dan Q. Kemudian untuk yang kelima yaitu tentang notasi dan anggota himpunan. Nah, suatu himpunan itu biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar. Seperti tadi ya, huruf kapital A, B, C, sampai Z. Kalau tadi kita menamakan P dan Q, itu bebas. Menurut kalian mau menamakan A dengan B, C dengan D, terserah kalian ya. Oke, itu disebut notasi atau anggota himpunan. Kemudian ada pun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Nah, ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir. Seperti ini ya. Kemudian contohnya A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalian sebutkan anggota si A ini apa aja? Kalau kurang dari 10 seperti tadi ya, berarti 10-nya itu tidak termasuk dalam anggota si A ini. Berarti A ini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Oke, kemudian yang kedua adalah B adalah himpunan huruf-huruf vokal. Berarti B ini punya anggota apa aja? Kalian tahu kan huruf vokal itu apa? Anggota B-nya adalah A, I, U, E, O. Itu adalah huruf-huruf vokal. Oke, sekian dulu materi kita hari ini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang soal-soal himpunan ya.